warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nurhayati, peserta PPG Dajab jurusan BK angkatan pertama dari Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan nomor peserta PPG 2015030101588 NIM 2111514008. Di sini saya akan mempraktekkan layanan bimbingan klasikal dengan metode PBL, Problem Based Learning, dengan topik yaitu cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah video layanan bimbingan klasikal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mengikuti kegiatan siang ini, silahkan Mbak Lisa pimpin berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Lisa sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini, coba Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Nihil. Oke, alhamdulillah, meskipun hanya bisa dipertemukan lewat Zoom, semoga tidak mengurangi semangat anak-anakku semua untuk belajar, nggih. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang materi yaitu cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Nah, sebelum ke materi minggu ini, masihkah ada yang ingat untuk materi minggu kemarin itu tentang apa, anak-anak? Ya, saya, Bu. Ya, Mbak Lisa, silahkan. Materi minggu kemarin itu membahas tentang gaya belajar, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Lisa jawabannya. Masih mengingat materi minggu kemarin. Lah, gaya belajar itu ada berapa sih? Masih ada yang ingat? Saya, Bu. Iya, Mbak Kesha, silahkan. Gaya belajar ada 3, yaitu gaya kinestetik, gaya auditorium, dan gaya visual. Ya, betul sekali Mbak Kesha, jawabannya luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi minggu kemarin tentang gaya belajar, diharapkan anak-anakku semua ini bisa menentukan dan menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Seperti itu nggih anak-anak. Ya. Untuk materi layanan hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal nggih, yaitu tentang cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Nah, setiap layanan itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan dari layanan klasikal kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian semuanya bisa menyimpulkan pengertian belajar selama pandemi. Yang kedua, bisa mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, strategi bisa merancang strategi belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Nah, untuk kegiatan kali ini, sebelum kita mulai, apakah menurut kalian nih, belajar kalian selama ini itu seperti apa? Mbak Dita, belajarnya selama ini itu seperti apa? Halo Mbak Dita. Atau Mbak Lisa mungkin. Mbak Lisa selama ini tuh belajarnya seperti apa sih? Belajar atau ada PR saja, atau memang belajar rutin, atau bagaimana? Mic-nya belum dinyalakan, Mbak Lisa. Oh iya, Bu. Belajar saya nggak rutin sih, Bu. Cuman kalau ada PR saja. Oke, belajar kalau ada PR saja. Yang lainnya bagaimana ini? Yang lainnya belajarnya seperti apa? Sama nggih, seperti Mbak Lisa nggih?
Nah, oke, kalau tidak ada pendapat lain, coba sekarang Ibu tanya, menurut kalian belajar kalau ada PR saja itu seperti apa? Menurut kalian itu bagaimana? Apakah sudah baik atau belum? Belum, Bu. Oke, karena apa kira-kira kok belum baik itu karena apa? Karena belajarnya mendadak sehingga tidak bisa memahami materi dengan baik. Oke, bagus sekali Mbak Zesya jawabannya. Nah, untuk kegiatan ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih belajar yang efektif itu di masa pandemi. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan untuk kegiatan layanan ini kita lakukan ada beberapa kegiatan, nanti Ibu akan menyampaikan materi, menyampaikan LKPD, menyampaikan presensi, dan materi itu akan saya sampaikan lewat Zoom. Untuk LKPD dan evaluasi nanti saya akan sampaikan di grup WA. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kegiatan layanan kali ini adalah 2 JP. Yang 1 JP itu akan dilaksanakan tatap maya melalui Zoom Meet ini. Yang 1 JP-nya yaitu kalian mengerjakan LKPD dan evaluasi. Nanti linknya akan saya share di grup WA. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, sudah paham nggih? Kalau sudah paham, Ibu akan menayangkan materi. Nah, sebelum ke materi, coba nanti Ibu ada pertanyaan. Jawab yang cepat, nggih. Nah, Ibu akan memberi pertanyaan, nanti kalian menjawab cepat. Kertas warnanya? Putih. Susu warnanya? Putih. Tapi minumnya? Air. Oke, masih konsentrasi kalau gitu. Nah, kita tadi sudah ice breaking, ya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima layanan bimbingan klasikal hari ini, anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu izin share screen, nggih? Untuk menayangkan PowerPoint. Nah, apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah terlihat? Belum. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, oke. Nah, pelajaran kita kali ini, kegiatan layanan kita kali ini yaitu tentang cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi ini. Nah, apa sih arti dari belajar itu, anak-anak? Coba Mbak Helen, apa arti dari belajar? Kalau menurut saya, belajar itu adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, bagus sekali Mbak Helen. Nah, apakah ada yang punya pendapat lain lagi tentang belajar itu apa? Mungkin Mbak Sesya, iya Mbak Sesya, silahkan. Kalau menurut saya, belajar mempelajari sesuatu yang belum kita tahu supaya kita menjadi tahu dan bisa menambah pengetahuan kita. Oke, luar biasa sekali Mbak Sesya pendapatnya. Apakah ada pendapat lain lagi anak-anak? Oke, kalau tidak ada, Ibu ingin menyimpulkan apa sih belajar? Nah, belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan dari bahan yang telah dipelajari. Nah, di sini disebutkan, menurut Feris Mayanti, pembelajaran online itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya yaitu internet. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa belajar selama pandemi adalah belajar selama pandemi ini belajar melalui internet atau melalui platform-platform tertentu seperti Google Meet, Zoom, Teams, dan seperti saat ini yang kita lakukan seperti ini itu adalah belajar online. Seperti itu, nggih. Nah, sebelum ke faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, Ibu ada video. Nanti tolong dianalisis, nggih. Silahkan dianalisis. Kira-kira di dalam video itu ada kendala apa saja sih yang terlihat? Apakah sudah nampak anak-anak? Belum.
Videonya sudah nampak? Sudah. Sudah. Ada suaranya? Ada suaranya tidak? Tidak. Tidak, sebentar. Oke, kalau gitu saya stop share screen dulu, nggih. Kita share screen lagi, coba sebentar. Nah, ini videonya anak-anak. Silahkan kalian amati. Terlihat nggih? Nggih. Oke, terlihat nggih. Coba kalian amati. Kira-kira ini nanti kendala-kendala apa saja yang ada atau timbul di dalam video ini. Sudah. Nah, sekarang coba kalian tadi sudah melihat videonya. Nah, sekarang permasalahan-permasalahan apa sih yang timbul dalam video tersebut, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Kesya. Dari analisa video tadi, kendala yang ada adalah sinyal yang susah, Bu. Solusi dari kendala tersebut adalah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita harus menyiapkan sinyal atau jaringan yang bagus terlebih dahulu, yaitu dengan mencari tempat yang sinyalnya kuat. Oke, terima kasih Mbak Kesya, bagus sekali. Coba yang lain, ada pendapat lain lagi? Mbak Melisa mungkin? Menurut analisis saya di dalam video itu terdapat beberapa kendala, yaitu siswa yang kurang mampu dalam membeli kuota, siswa yang kesulitan mengakses internet, siswa yang tidak mempunyai ruang belajar sendiri, dan siswa belum bisa beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Solusinya adalah siswa bisa belajar, bisa menurut wifi di kantor desa apabila rumahnya dekat dengan kantor. Untuk ruang belajar bisa menggunakan kamar tidur sebagai ruang belajar. Siswa yang belum bisa beradaptasi harus mengingat tujuan belajar online saat ini adalah untuk COVID dan melindungi kita. Oke, luar biasa sekali analisis dari Mbak Melisa ini. Nah, apakah ada pendapat lain anak-anak? Kalau tidak ada pendapat, coba sekarang apa kesimpulan dari video tadi? Coba Mbak Isma. Kesimpulan adalah dalam pembelajaran online memang banyak beberapa kendala, akan tetapi kendala-kendala tersebut bisa dicari solusi yang baik. Oke, terima kasih Mbak Isma atas kesimpulannya. Kesimpulan dari Mbak Isma benar sekali ya, bahwa semua permasalahan ada jalan keluarnya dan pasti ada solusinya. Apakah ada yang ingin menyimpulkan lagi anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan. Memang benar nggih kesimpulan dari anak-anakku semua tadi, bahwa belajar online itu memang banyak kendala, tapi kendala-kendala tersebut bisa diatasi dan tidak menjadi alasan untuk tidak belajar. Kita kembali ke materi ya anak-anak. Ibu izin share screen.
Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat nggih? Nah, di sini ada beberapa faktor nggih. Faktor untuk belajar dalam mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor internal yaitu fisik, psikis, adanya kemauan, kecerdasan, minat, motivasi. Bahkan faktor eksternal itu ada sarana dan prasarana dan lingkungan. Nah, dampak dari COVID sekarang. Dampak dari COVID itu banyak sekali anak-anak. Salah satunya adalah tentang pendidikan. Pendidikan yang harus belajar online. Menurut Aji, sejak adanya pandemi ini, banyak sekali masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring atau online. Di antaranya yaitu keterbatasan sinyal atau kuota, keterbatasan sinyal, kuota, bahkan keterbatasan guru atau siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, yaitu akses internet. Yang keempat, kurang siapnya penyedia anggaran. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, di sini ada tips cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID ini. Yang pertama, yaitu belajar di waktu yang tepat. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang keempat, siapkan koneksi internet. Yang kelima, pilih portal belajar yang efisien. Yang keenam, merangkum materi. Yang ketujuh, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kedelapan, mengingat yang sudah dipelajari. Dan yang kesembilan adalah belajar rutin. Nah, kalian tadi kan belajar kalau ada PR saja. Nah, di sini disebutkan belajar rutin. Belajar rutin itu seperti apa? Belajar rutin itu tidak lama, yang penting rutin, meskipun misalnya hanya 20 menit, tapi setiap hari dilakukan. Nah, yang ketiga, menurut yang berikutnya, itu menurut Perpustakaan Keliling ada tiga cara belajar efektif dan efisien selama pandemi. Yang pertama yaitu patuhi jadwal. Yang kedua, cek tugas sekolah. Yang ketiga, kontak guru apabila ada kesulitan dalam pembelajaran. Nah, dari materi yang sudah disampaikan ini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Halo, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Halo, Mbak Lisa, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apakah kalian sudah paham tips cara belajar efektif dan efisien di masa pandemi, anak-anak? Sudah, oke. Baiklah, kalau kalian sudah paham, sekarang dari hasil tadi analisa dan materi yang sudah diperoleh, kira-kira kesimpulan apa yang kita peroleh? Mungkin Mbak Sesia bisa menyimpulkan? Iya, silahkan Mbak Sesia. Kesimpulannya adalah kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi belajar selama pandemi ini dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Mbak Sesia. Kesimpulannya bagus sekali. Ada lagi anak-anak yang ingin menyimpulkan tentang kegiatan kita tadi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan dari layanan hari ini, yaitu layanan kita hari ini memang diharapkan kalian mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar selama pandemi, yang mengharuskan kalian belajar daring, serta kalian bisa menemukan solusi yang sesuai, dan saya sangat berharap kalian mampu mengetahui, menerapkan cara belajar efektif dan efisien selama pandemi ini dengan merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi kalian. Setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, kalian jangan lupa mengisi absensi, nggih. Untuk absensi, LKPD, angket evaluasi nanti akan Ibu share di dalam
grup WA seperti itu. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah. Oke, untuk layanan klasikal hari ini sampai di sini, dan untuk minggu depan kita akan membahas materi yang berbeda lagi, yaitu manajemen waktu belajar. Silakan dipersiapkan, nggih. Sebelum saya tutup, silakan untuk Mbak Lisa memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, terima kasih Mbak Lisa sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada anak-anakku semua sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.